sebelum kita membaca dan belajar kebenaran firman ini, kita sama-sama berdoa dan meminta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kesempatan indah yang Tuhan beri buat kami untuk belajar firman Tuhan di saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, semua yang di rumah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21 dalam judul atau dengan judul percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak mengerti kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama di saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ya adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu percakapan Nikodemus. Ya adik-adik yang
Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapakah Nikodemus? Kalau adik-adik tadi orang membaca pada pasal ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana dijelaskan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dan dia juga sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Yang pasti ketika seseorang menjadi pemimpin, ada tahapan-tahapan atau kriteria-kriteria yang harus ia lalui. Dan pastinya Nikodemus adalah orang yang berpendidikan dari sisi pengetahuan, bahkan juga dari sisi agama yang ia anut pada saat itu. Ya, adik-adik remaja yang tangguh dan diberkati Tuhan, suatu saat Nikodemus bersama dengan beberapa teman datang kepada Yesus dan terjadilah percakapan atau dialog antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus memiliki pemahaman bahwa keselamatan hanya lewat memenuhi dan mematuhi hukum Taurat, membuat mereka diselamatkan oleh Allah. Dan ketika ada ajaran yang datang di luar dari kepercayaan mereka, maka mereka akan menentang keras ajaran tersebut. Adik-adik, sobat remaja yang cerdas di dalam Tuhan, Nikodemus memegang teguh ajaran ini. Dan pada saat ia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, pemahaman atau ajaran yang menjadi pegangannya itu menjadi pedoman baginya ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inti dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus yaitu bagaimana seseorang dapat diselamatkan. Ya, sobat remaja yang cerdas dan hebat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai remaja kita harus memahami bahwa kita diselamatkan hanya melalui kasih dan pemberian secara cuma-cuma melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hanya bagi mereka yang beriman dan percaya pada Yesuslah sesungguhnya keselamatan itu. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan, sehingga hal itu perlu kita ingat sepanjang kehidupan kita, agar kita tidak terpengaruh oleh ajaran apapun. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biar kita terus ingat, saat ini kita memiliki ayat hafalan dari pembacaan kita tadi yang terdapat pada pasal atau ayat yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, karena itu sobat remaja yang tangguh dan cerdas di dalam Tuhan, kita harus terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu kita lakukan bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semoga Tuhan Yesus sumber kasih karunia selalu memberikan kita kekuatan untuk mengasihi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dalam segala hal,
lewat perbuatan dan tindakan kita tiap-tiap hari. Ya, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Sampai jumpa pada